Setelah suamiku meninggal, dia mewariskan rumah mewah dan seluruh hartanya untuk ibu mertuaku. Sementara aku hanya diberi rumah tua kumuh. Hahaha, kamu sangat pantas tinggal di situ bersama anakmu. Aku hanya diam. Tapi tak kusangka aku menemukan brankas tua yang isinya membuat mertuaku syok dan iri setengah mati. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Arini Prameswari berdiri di balik jendela besar rumah keluarga Adinata, menatap halaman depan yang luas dan tampak begitu megah dari kejauhan. Pagar besi berukir, taman dengan air mancur, dan deretan bunga anggrek yang tertata rapi. Semuanya terlihat indah, tetapi bagi Arini, rumah itu lebih mirip istana yang memenjarakan perasaannya. Keindahan yang dipamerkan seolah-olah tidak pernah benar-benar menyentuh hatinya. Sudah 3 tahun ia tinggal di rumah besar itu, tetapi setiap sudutnya terasa dingin, seperti tak pernah menerima kehadirannya. Ketika pertama kali menikah dengan Raka Adinata, ia membayangkan kehidupan pernikahan yang hangat, penuh tawa dan percakapan ringan. Namun, kenyataan seringkali berbeda dengan harapan. Lebih keras, lebih sunyi, dan jauh dari kata ideal. Raka, suaminya, awalnya adalah lelaki yang penuh perhatian. Ia selalu melindungi Arini dari sikap sinis ibunya, Ratna Wijayanti. Tetapi semakin hari, kondisi kesehatan Raka menurun, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau ruang kerjanya, tenggelam dalam urusan perusahaan dan berkas-berkas lama yang tak pernah diceritakannya kepada siapapun. Setiap malam, ia batuk semakin sering, tubuhnya semakin lemah, dan tatapannya semakin redup. Di sisi lain, Ratna tidak pernah benar-benar menerima Arini sebagai bagian dari keluarga. Wanita setengah baya itu memiliki cara pandang yang kaku. Baginya, keluarga Adinata hanya pantas memiliki menantu yang berasal dari kalangan terpandang, bukan gadis sederhana seperti Arini yang dulu bekerja sebagai perawat di klinik kecil tempat Raka pernah dirawat. "Rin, tolong buatkan teh untuk saya. Yang hangat. Dan jangan terlalu manis. Kamu selalu lupa takaran yang pas," ujar Ratna suatu pagi, tanpa melihat ke arah Arini. Nada suaranya bukan permintaan, lebih seperti perintah. Arini hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang percakapan. Ia sudah terbiasa dengan nada meremehkan itu. Walaupun begitu, ada luka kecil yang tetap terasa setiap kali ibu mertuanya memandangnya seolah ia hanya penghuni sementara yang tidak punya hak atas apapun di rumah tersebut. Langkah kecil terdengar menuruni tangga. Alia Rinjani, putri kecilnya, berlari kecil ke arahnya dengan senyum mengembang. "Bunda, Bunda, lihat gambar Alia." Gadis kecil berusia 6 tahun itu menunjukkan kertas penuh coretan warna-warni. Arini tersenyum dan berjongkok, mengambil gambar itu. "Cantik sekali, sayang. Ini gambar apa?" "Ini rumah. Tapi bukan rumah ini, Bun. Ini rumah yang ada pohon besar di depannya dan ada kucing tidur di teras. Rumahnya kelihatan hangat." Arini sedikit tertegun. Ia tahu anak kecil itu peka terhadap keadaan sekitar. Meski Alia tidak pernah mengeluh, ia bisa merasakan ketegangan yang sering muncul di rumah besar itu. Terlalu banyak kata yang harus ditahan, terlalu banyak desahan yang disembunyikan. Raka muncul dari arah koridor lantai atas dengan langkah pelan, tubuhnya bersandar pada pegangan tangga. Napasnya terdengar berat, dan wajahnya pucat. "Raka." Arini berdiri cepat, mendekatinya. "Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit pusing," jawab Raka, berusaha tersenyum. Arini memegang lengannya dengan lembut. "Kamu harus istirahat. Jangan memaksa turun kalau..." Belum sempat Arini menyelesaikan kalimatnya, Ratna memotong dengan suara tajam. "Arini, jangan berlebihan. Anak saya itu hanya lelah. Kamu selalu membuat dia terlihat lebih sakit dari kenyataannya." Arini menunduk, menahan diri. "Bu, Arini hanya membantu," Raka berkata pelan. Ratna melambaikan tangannya seolah tidak peduli. "Sudahlah, Raka. Kalau kamu turun, jangan lupa kita ada tamu sore nanti. Kamu harus terlihat baik." Arini ingin berkata bahwa kesehatan Raka jauh lebih penting dari tamu manapun. Namun ia tahu,
Kata-katanya hanya akan memicu pertengkaran baru. Ia menggandeng tangan Raka dan membawanya duduk di sofa ruang keluarga yang luas, dihiasi perabotan mahal yang terasa terlalu kokoh, terlalu kaku. Sambil memijat pelan tangan suaminya, Arini menatap wajahnya yang semakin tirus dari hari ke hari. Raka tersenyum lemah padanya, seolah bertahan hanya karena melihat Arini dan Alia. "Aku minta maaf, Rin," Raka berbisik. Arini menatapnya bingung. "Untuk apa?" "Untuk semuanya. Jangan bicara seperti itu. Kamu hanya perlu banyak istirahat." Raka menghela napas panjang. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Arini bisa merasakan ada beban berat yang selalu Raka sembunyikan. Kadang ia ingin bertanya, namun rasa takut mendengar jawabannya selalu membuat ia menahan diri. Di tengah percakapan itu, Alia datang dan memeluk kaki ayahnya. "Papa, gambar Alia bagus enggak?" Raka tersenyum tipis, mengusap rambut anaknya. "Bagus sekali. Alia memang pelukis hebat." Untuk sesaat, kehangatan kecil itu terasa hadir. Sangat singkat, sangat rapuh. Namun ketenangan mereka segera sirna ketika Ratna masuk lagi dan berkata dengan nada dingin, "Arini, jangan terlalu memanjakan Raka. Kamu membuatnya terlihat seperti tidak mampu melakukan apapun." Arini tidak membalas. Ia hanya menatap Raka, lalu menatap Alia. Dalam hati ia berbisik, "Aku bertahan karena kalian." Meski rumah itu besar, megah, dan penuh kemewahan, bagi Arini rumah itu tidak pernah benar-benar menjadi rumah. Tidak pernah ada kehangatan yang menetap, yang ada hanya kewajiban, tuntutan, dan senyap yang menyesakan. Ia tidak pernah tahu bahwa dalam waktu dekat, semua hal yang ia kenal akan runtuh, dan hidupnya akan berubah selamanya. Pagi itu, langit tampak pucat, seolah ikut merasakan suasana yang mulai mengurung rumah keluarga Adinata. Arini membuka tirai kamar perlahan, membiarkan cahaya redup menyelinap masuk. Banyak hari yang terasa berat, namun entah mengapa hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang menekan, sunyi yang membuat hati tak nyaman. Raka masih terbaring di tempat tidur. Tubuhnya tampak lebih lemah dibanding hari-hari sebelumnya. Nafasnya terdengar tersengal meski ia berusaha menyamarkannya setiap kali Arini mendekat. Sudah berbulan-bulan ia menolak pergi ke rumah sakit. Alasannya selalu sama. Ia tidak ingin membuat Arini khawatir, dan ia tidak ingin ibunya menuduh Arini telah membuatnya terlalu bergantung pada obat. Arini duduk di sisi ranjang, memegang tangan suaminya dengan lembut. "Raka, kamu mau makan dulu? Aku sudah buat bubur kesukaanmu." Raka membuka mata perlahan. Tatapannya jernih, tetapi sorotnya tampak jauh, seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. "Aku tidak begitu lapar," suaranya serak. "Kalau begitu minum sedikit saja? Kamu belum minum apa-apa dari pagi." Raka mengangguk pelan. Arini membantu menyandarkan tubuhnya, lalu memberinya segelas air hangat. Ia mencoba menutup kegelisahan yang mulai merayap di dadanya. Raka terlihat terlalu pucat, dan lingkar matanya semakin gelap. Ada sesuatu yang berubah, dan Arini tahu itu bukan sekadar kelelahan. Sebelum ia sempat mengatakan apa yang ada di pikirannya, pintu kamar terbuka. Ratna masuk dengan langkah mantap, wajahnya seperti biasa, dingin dan berkuasa. "Raka, kamu harus turun sebentar. Ada perwakilan dari perusahaan yang ingin bertemu," katanya tanpa menatap Arini sedikit pun. "Bu, aku tidak yakin Raka dalam kondisi." Belum sempat Arini menyelesaikan kalimatnya, Ratna memotong kasar. "Sudahlah, jangan mengada-ada. Raka tidak selemah itu. Kamu ini memang suka melebih-lebihkan keadaan. Rin, anak saya bukan pasienmu di klinik dulu." Arini mengepal tangannya di balik lipatan kain roknya. Ia mencoba menahan diri, meski kata-kata itu menghantamnya berkali-kali. Raka menoleh perlahan ke arah ibunya, mencoba tersenyum meski jelas ia kesulitan. "Bu, aku sedang tidak enak badan. Mungkin lain waktu saja." Ratna mendecak kesal. "Raka, kamu pewaris perusahaan ini. Kamu tidak bisa terus-menerus bersembunyi di kamar hanya karena merasa sedikit tidak enak badan. Kalau kamu bersikap begini, apa kata orang?" Kata-kata itu menusuk, bukan hanya untuk Raka, tetapi juga untuk Arini.
Ia tahu Raka selalu berusaha keras menampilkan diri sebagai pemimpin yang kuat, walaupun tubuhnya hampir tidak mampu lagi menjalankan perintahnya. Ia tahu Raka melakukan itu semua demi menjaga nama baik keluarga, atau lebih tepatnya, demi ibunya. Arini memperhatikan wajah Raka yang menegang. Ia tahu suaminya tidak ingin mengecewakan ibunya. Perjuangan untuk berdiri saja sudah membutuhkan tenaga besar. Namun Raka mencoba memaksakan diri bangkit. Raka, tidak perlu memaksa. Arini menahan lengannya dengan lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna melayangkan tatapan tajam ke arah Arini. Jangan seolah-olah kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk anak saya. Arini membalas tatapan itu. Matanya tidak berani, namun juga tidak gentar. Ia hanya ingin melindungi suaminya. Akan tetapi, tidak ada yang bisa mencegah apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Raka mencoba berdiri, tubuhnya goyah. Arini refleks memegangnya, tetapi Raka terjatuh ke pelukannya. Napasnya tersengal kuat, seperti ada sesuatu di dadanya yang pecah. Ratna menjerit kecil, tetapi bukan karena panik. Lebih karena terkejut melihat putranya terlihat begitu lemah di depannya. Raka, Raka, jawab ibu. Suara Ratna bergetar. Arini menahan tubuh Raka sambil berteriak ke arah pintu. Tolong panggilkan dokter. Cepat. Sinta berlari dari arah dapur. Wajahnya pucat. Saya panggil ambulans sekarang, Bu. Raka memegang tangan Arini erat-erat. Cengkeramannya dingin, tetapi penuh rasa takut yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Rin, ia terengah. Kalau ada sesuatu terjadi padaku, tolong jaga Alia. Arini menggenggam tangannya keras-keras, matanya berkaca-kaca. Kamu akan baik-baik saja. Jangan bicara seperti itu. Tolong bertahan sedikit lagi. Namun Raka menggeleng lemah. Nafasnya semakin pendek, suaranya hampir seperti bisikan. Ada yang ingin aku katakan, tapi waktunya mungkin sudah habis. Ratna terisak. Jangan bicara begitu, Nak. Kamu tidak boleh pergi. Tubuh Raka mulai kehilangan tenaga. Arini merasakan setiap hembusan napasnya seperti suara yang terus melemah, memudar sedikit demi sedikit. Waktu seakan berhenti saat Raka membuka matanya sekali lagi, menatap Arini dan Alia bergantian, seolah ia ingin menyimpan wajah mereka sebagai ingatan terakhirnya. Aku minta maaf, katanya pelan. Air mata Arini jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak, jangan. Raka, cukup diam. Simpan tenagamu. Tapi senyum tipis itu muncul. Senyum yang selama ini membuat Arini merasa nyaman. Senyum itu muncul untuk terakhir kalinya. Napasku berhenti. Tubuhnya terkulai. Tangannya jatuh perlahan dari genggaman Arini. Kamar itu tiba-tiba terasa membeku. Ratna berteriak, Sinta menangis, sementara Arini hanya bisa memeluk tubuh Raka yang kian dingin. Dalam hitungan menit, hidup Arini berubah selamanya. Rumah itu yang sebelumnya terasa dingin, kini terasa seperti kuburan. Dan Arini tidak tahu bahwa kepergian Raka hanyalah pintu pertama dari serangkaian rahasia yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari pemakaman Raka berlalu dengan kesedihan yang nyaris tak tertampung oleh dada Arini. Banyak pelayat datang, sebagian besar adalah relasi bisnis keluarga Adinata. Namun hanya sedikit yang benar-benar mengenal Raka secara pribadi. Banyak tangan yang bersalaman, tetapi lebih banyak lagi mata yang memandang penuh penilaian. Seolah-olah Arini adalah seorang wanita yang baru saja kehilangan suami kaya dan kini harus bersiap, diperebutkan, oleh rumor-rumor tak penting. Ratna tidak berhenti menangis sepanjang upacara, tetapi tangisannya terasa aneh. Tangis yang dramatis, bukan tangis yang sepenuhnya tulus. Arini melihatnya mengusap air mata berkali-kali dengan sapu tangan bordir emas. Namun setiap kali pelayat menoleh, tangis itu justru menjadi lebih kencang, lebih ditunjukkan, lebih teatrikal. Sementara itu, Arini duduk diam di sisi peti jenazah Raka. Ia tidak memandang ke arah siapapun, tidak menghiraukan suara-suara yang menggema di sekitar. Yang ia rasakan hanya beban berat di dada yang tidak bisa diungkapkan. Seolah ruang di sekelilingnya lenyap, dan yang tersisa hanyalah wajah Raka yang terbaring tenang untuk terakhir kalinya. Setelah pemakaman selesai, keluarga dan relasi terdekat diundang ke rumah besar keluarga Adinata untuk doa bersama. Rumah itu ramai,
tetapi suasananya penuh tekanan. Ratna memerintahkan semua orang agar mengikuti tata tertib keluarga, memastikan hidangan tersaji sempurna, dan tidak ada satupun orang luar yang memasuki area pribadi rumah. Arini lebih banyak duduk sambil memeluk Alia di pangkuannya, sesekali menenangkan anak kecil itu yang sejak pagi belum berhenti menangis. Alia masih tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, namun ia tahu ayahnya tidak akan kembali. Sore itu, setelah tamu-tamu mulai pulang, seseorang mengetuk pintu ruang tengah. Pak Wahyu, notaris keluarga, muncul dengan map coklat tebal di tangannya. Wajahnya serius, dan langkahnya hati-hati. Ia melihat ke arah Ratna dan Arini secara bergantian. Bu Ratna, Bu Arini, ini mengenai wasiat almarhum Bapak Raka. Sesuai prosedur, saya harus membacakannya segera setelah pemakaman. Ratna berdiri cepat, seolah ia sudah menunggu momen itu sejak pagi. Baiklah, kita lakukan sekarang, katanya tanpa menatap Arini. Arini menggenggam tangan Alia lebih erat. Ia tidak benar-benar memikirkan harta atau warisan. Di pikirannya, tidak ada yang lebih penting dari kehilangan Raka. Namun ia tahu, sebagai istri sah, ia harus hadir di pembacaan wasiat tersebut. Ruangan itu terasa semakin mencekam saat semua duduk. Di meja besar berlapis kaca, hanya ada 3 orang, Ratna, Arini, dan Pak Wahyu. Sinta berdiri di sudut ruangan, menawarkan diri untuk menjaga Alia agar Arini bisa fokus. Alia enggan berpisah, tetapi Arini mengelus kepalanya dan berkata pelan, "Mama sebentar saja, sayang." Setelah semuanya duduk, Pak Wahyu membuka mapnya. Tangannya bergetar sedikit, seolah-olah ia sendiri tidak nyaman melakukan tugas ini. Ia membersihkan kacamatanya, menarik napas panjang, lalu membaca lembar pertama. Ini adalah dokumen wasiat resmi almarhum Bapak Raka Adinata, disusun 6 bulan sebelum beliau meninggal. Arini terkejut. 6 bulan? Pada saat itu, kondisi Raka sebenarnya masih cukup stabil. Ia tidak pernah menyebut soal wasiat, tidak pernah memberi isyarat apapun. Arini merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi ia tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Pak Wahyu melanjutkan. Dalam wasiat ini, almarhum memutuskan pembagian seluruh harta benda dan aset perusahaan kepada ahli waris yang telah ditentukan. Ratna duduk tegak, ekspresinya tenang namun penuh kepercayaan diri. Arini menunduk, menunggu dengan perasaan campur aduk. Pertama, suara Pak Wahyu terdengar jelas. Seluruh aset utama perusahaan Adinata Group, termasuk saham mayoritas dan hak pengelolaan penuh, diwariskan kepada Ibu Ratna Wijayanti. Ratna tersenyum tipis. Seperti yang seharusnya, gumamnya. Arini tidak mengatakan apa-apa. Ia sudah bisa menebak arah pembacaan ini, tetapi tetap merasa jantungnya menurun ke perut. Selanjutnya, kata Pak Wahyu, rumah induk keluarga Adinata beserta seluruh isi dan inventarisnya diberikan kepada Ibu Ratna Wijayanti. Ratna kembali tersenyum, kali ini lebih lebar, senyum yang tidak ditutupi, tidak disembunyikan. Senyum yang membuat Arini merasa tubuhnya semakin membeku. Pak Wahyu berdeham, lalu melanjutkan. Kemudian, seluruh rumah-rumah cabang, apartemen, kendaraan, dan rekening keluarga juga jatuh kepada Ibu Ratna Wijayanti. Arini menutup mata sejenak. Bukan karena ia menginginkan kekayaan itu, tetapi karena ia merasa sesuatu yang salah sedang terjadi. Raka bukanlah orang yang akan meninggalkan istri dan anaknya tanpa perlindungan. Ia terlalu peduli terhadap masa depan Alia. Ia terlalu sayang pada Arini. Dan terakhir, suara Pak Wahyu menurun sedikit, seperti tidak tega membaca bagian ini. Kepada istrinya, Arini Prameswari, diwariskan 1 properti tambahan, berupa rumah tua lama yang terletak di daerah pinggiran kota, tepatnya di Jalan Wijaya Kusuma nomor 9. Rumah tersebut dalam kondisi tidak layak huni, namun secara legal telah menjadi milik Ibu Arini. Arini menunduk, menahan napasnya. Rumah tua kumuh. Rumah yang bahkan tidak pernah ia dengar dari cerita Raka. Rumah yang bahkan tidak pernah sekalipun disebut dalam percakapan keluarga. Ratna tertawa kecil, namun cukup keras untuk menggema di ruangan yang sebelumnya hening. Hahaha, cocok sekali, katanya sambil memegang perutnya. Rumah tua itu memang pantas untukmu, Arini. Kamu dan anakmu bisa tinggal di sana tanpa mengganggu siapapun.
Pak Wahyu tertegun mendengar tawa tersebut, namun tetap profesional. Ibu Ratna, mohon tenang. Saya masih harus menyelesaikan pembacaan. Ratna berhenti tertawa, namun senyum sinisnya tidak hilang. Arini menarik napas pelan. Ia tidak marah. Hanya kosong. Sungguh kosong. Seakan dunia baru saja mengosongkan dirinya dari segala rasa kecuali kelelahan. Wasiat itu berlanjut dengan rincian angka, sertifikat, dan dokumen tambahan. Semuanya jatuh pada Ratna. Tidak ada satupun yang mencerminkan keinginan Raka untuk melindungi keluarganya sendiri. Arini menatap Pak Wahyu, tidak berkata apa-apa, tetapi matanya bertanya, apakah ini benar? Pak Wahyu menutup map dengan gerakan perlahan. Demikian pembacaan wasiat almarhum. Jika ada yang ingin ditanggapi. Ratna langsung menyela. Tidak perlu ada tanggapan. Semua ini jelas dan sah. Arini hanya perlu mengambil barang-barangnya dan pindah dari rumah ini dalam waktu 1 minggu. Arini menatap Ratna. Ia tidak menyangka perempuan itu akan mengusirnya secepat ini, di hari yang sama ketika mereka baru saja menguburkan Raka. Namun Arini tetap diam. Dalam dirinya, ada suara kecil yang berbisik bahwa marah hanya akan memperburuk keadaan. Baik, Arini akhirnya berkata pelan. Jika itu memang keputusan wasiat. Ratna tertawa lagi, lebih pelan namun lebih menusuk. Kamu ini selalu penurut ya. Makanya, pantas saja Raka hanya memberimu rumah tua itu. Tidak ada yang benar-benar menganggapmu bagian dari keluarga ini. Kalimat itu membuat dada Arini terasa sesak. Namun ia hanya menunduk. Pak Wahyu terlihat semakin gelisah. Ia menatap Arini dengan ekspresi yang sulit diartikan. Seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Keringat tipis tampak di dahinya. Angin sore menyapu pepohonan bambu di belakang rumah tua itu ketika Raina untuk pertama kalinya berdiri di depan pintu yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Udara lembab, bau tanah bercampur kayu lapuk, serta langit yang mulai redup membuat suasana terasa lebih muram daripada perasaan yang ia coba sembunyikan dari Arvel. Rumah itu berdiri di atas tanah yang cukup luas, tetapi kondisinya benar-benar jauh dari layak. Dinding luar banyak yang retak. Beberapa bagian atap tampak miring seakan menunggu angin sedikit lebih kencang untuk jatuh. Pintu kayu berderit pelan saat disentuh, seperti mengeluh sudah terlalu lama dibiarkan sendirian. Arvel memegang jemari ibunya. Bu, kita benar tinggal di sini. Suara anak itu pelan, tapi jelas menyimpan ketakutan. Raina mengangguk. Iya, nak, ini rumah yang ayah wariskan untuk kita. Padahal tadi siang, kata-kata Bu Ratna masih menampar batinnya tanpa henti. Hahaha, kamu pantas tinggal di situ. Perempuan seperti kamu tak layak menempati rumah mewah keluargaku. Raina menelan ludah. Ia tidak ingin Arvel tahu betapa banyak luka yang ia bawa pulang hari itu. Dunia sudah cukup kejam untuk anak sekecil itu. Saat ia membuka pintu, debu berhamburan, membuatnya batuk kecil. Lantai kayu yang rapuh berderit saat diinjak. Beberapa perabot tua masih tertinggal, tertutup kain kusam yang menguning. Namun ada yang berbeda. Raina tidak tahu apa tepatnya, mungkin perasaan atau intuisi, tapi rumah tua itu seolah memanggil namanya. Ada sesuatu yang disembunyikan tempat ini, sesuatu yang selama bertahun-tahun tak pernah disentuh siapapun. Bu, dingin. Arvel merapatkan jaket tipisnya. Sebentar, ibu buka jendela dulu. Ketika Raina menarik gorden kain yang hampir sobek, cahaya sore masuk dan memperlihatkan seluruh isi ruangan. Dinding penuh noda, lantai retak, dan bau apek dari lemari di sudut ruangan. Tapi setidaknya, cahaya itu membuat rumah terasa sedikit lebih hidup. Kalau ayah masih ada, Arvel bergumam, suaranya menggantung. Raina menghentikan geraknya. Iya, nak, kalau ayah masih ada, semua pasti berbeda. Anak itu menatap ibunya, lalu memeluk pinggang Raina tanpa berkata apa-apa. Sejenak, Raina menutup mata. Kehangatan Arvel adalah satu-satunya kekuatan yang tersisa sejak Rendra tiada. Setelah menghabiskan 1 jam membersihkan sebagian ruang utama, mereka duduk di lantai sambil makan roti yang Raina beli sebelumnya. Lampu bohlam kuning yang menggantung di tengah ruangan berkedip-kedip, seakan meragukan dirinya sendiri. Bu, rumah ini kenapa kosong?
Tanya Arvel sambil menggigit roti. Raina mengusap rambut anaknya. Rumah ini dulu milik keluarga ayah. Tapi sejak lama tidak ada yang menempati. Kenapa? Pertanyaan itu membuat Raina terdiam. Karena jujur, ia tak tahu pasti. Rendra hanya pernah bilang bahwa rumah tua itu penting, tapi tidak pernah menjelaskan alasannya. Ayah pernah bilang, rumah ini punya cerita. Mungkin nanti kita tahu. Arvel mengangguk polos. Iya, Bu. Raina memperhatikan langit-langit. Beberapa sisi kayu tampak lebih baru daripada yang lain, seperti ada bagian yang pernah ditambal. Aneh, karena setahu Raina, rumah ini seharusnya benar-benar dibiarkan begitu saja sejak lama. Bu, itu apa? Arvel menunjuk ke sudut ruangan. Sebuah kotak kayu panjang tergeletak di bawah meja tua. Raina mengernyit. Ia tidak melihatnya saat pertama kali masuk. Ia merangkak mendekati kotak itu, meniup debu yang menempel di permukaannya. Kotak tersebut terkunci, namun bukan itu yang membuatnya merinding. Permukaan kayu itu diukir dengan pola-pola aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nampak seperti simbol atau inisial yang sengaja disamarkan. Dan salah satunya menyerupai huruf R. Bu, kotaknya punya nama ayah. Arvel memiringkan kepala, ikut memperhatikan. Mungkin, tapi ibu belum tahu. Kita buka nanti setelah membereskan rumah, ya. Arvel mengangguk meski jelas rasa penasarannya besar. Malam mulai turun. Mereka tidur di ruang utama karena kamar-kamar masih terlalu berdebu. Raina mematikan lampu, menyisakan cahaya redup dari lampu emergensi kecil. Angin malam berdesir di sela-sela celah dinding, menimbulkan suara serupa bisikan. Ketika Raina hampir terlelap, ia mendengar suara berderit halus di arah dapur. Ia membuka mata perlahan. Rumah tua memang wajar bersuara, tapi suara itu terlalu teratur. Seperti langkah seseorang yang sangat pelan. Raina menegakkan tubuhnya, memeriksa napas Arvel yang tertidur pulas, lalu memandang ke arah gelap dapur. Tak ada apa-apa di sana. Namun suara itu muncul lagi. Krek, krek. Raina bangkit perlahan, mengambil senter dari tasnya. Setiap langkah terasa seperti menembus udara dingin yang pekat. Ketika ia menyorot dapur, sinar senter memantul pada sesuatu, seperti kilau logam. Ia mendekat, dan menemukan sebuah gantungan kunci kecil tergeletak di lantai. Bentuknya sederhana, tapi di bagian tengah terdapat ukiran huruf yang sama seperti di kotak kayu tadi. Huruf R itu terpahat jelas, seakan menunggu seseorang menemukannya. Jantung Raina berdegup kencang. Bu. Suara Arvel membuatnya menoleh cepat. Tidak apa-apa, nak. Ibu hanya memeriksa. Ia menutup telapak tangan, menggenggam gantungan kunci itu, lalu kembali ke tempat tidur. Namun sepanjang malam, Raina tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa rumah itu sedang berusaha mengatakan sesuatu. Dan entah kenapa, ia merasa Rendra pernah berdiri tepat di tempat yang sama, memegang benda yang sama, menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia ceritakan. Keesokan paginya, setelah menyiapkan sarapan sederhana, Raina memutuskan untuk membersihkan kamar pertama. Arvel membantu semampunya, meski lebih sering bertanya daripada bekerja. Saat Raina menggeser lemari tua, sebuah amplop jatuh dari celah belakangnya. Amplop itu sudah menguning, tapi masih utuh. Nama pengirimnya membuat jantung Raina hampir berhenti. Untuk Rendra. Dari ayahmu. Raina terpaku. Ayah Rendra sudah meninggal sejak lama. Artinya, amplop ini berusia bertahun-tahun. Tangan Raina bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar kertas dan satu foto. Foto itu menunjukkan Rendra muda bersama seorang pria parubaya yang tersenyum lembut, ayahnya. Tapi yang benar-benar membuat Raina terdiam adalah tulisan di kertas itu. Suatu hari nanti, seseorang akan mencoba merebut apa yang menjadi hakmu. Jika itu terjadi, kembalilah ke rumah tua ini. Semua jawaban ada di dalamnya. Raina menutup mulutnya. Kata-kata itu mengguncang pikirannya. Seseorang akan mencoba merebut hak Rendra? Dan sekarang ia hanya mewariskan rumah tua kumuh ini, sementara seluruh harta Rendra justru diberikan kepada Bu Ratna. Raina duduk perlahan di lantai.
Dunia terasa berputar. Jika pesan itu benar, jika ayah Rendra sudah menulis peringatan seperti ini jauh sebelum Rendra menikah, lalu, apa sebenarnya yang disembunyikan keluarga itu? Dan apa hubungan rumah tua ini dengan warisan yang tiba-tiba diwariskan kepada Bu Ratna? Saat sore tiba, hujan turun deras. Suara rintikannya menghantam atap rumah yang hampir bocor. Arvel tertidur kelelahan setelah membantu seharian. Raina duduk sendiri di ruang utama. Ia mengambil kotak kayu berkode R, itu. Ia mencoba mencocokkan gantungan kunci yang ditemukan semalam ke lubang kunci kotak tersebut. Dan seperti keajaiban, gantungan kunci itu pas sempurna. Jeda sejenak, satu tarikan napas, lalu, klek, kotak itu terbuka. Isi kotak membuat tubuh Raina merinding sampai tulang. Ada beberapa dokumen, map coklat, buku harian kecil, dan sebuah surat tertutup dengan nama. Untuk Raina, jika kau membaca ini berarti aku sudah tiada. Rendra. Raina menutup mulutnya sambil menahan isak. Tangisnya pecah, bukan karena kesedihan semata, tapi karena campuran rindu, takut, dan firasat buruk. Tangannya gemetar saat mengambil surat itu. Namun sebelum membukanya, ia melihat map-map lain yang bertuliskan data perusahaan, hanya untuk ahli waris sah. Raina terbingung. Kenapa dokumen perusahaan milik Rendra ada di rumah tua terabaikan ini? Kenapa bukan di rumah mewah keluarga mereka? Dan kenapa Rendra tidak pernah memberitahunya? Dari arah pintu depan, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras. Tok, tok, tok. Raina langsung menegakkan tubuh. Jam menunjukkan pukul 20.30. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Suara itu datang lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Raina mengelus dada, menelan ludah. Ia menatap kotak kayu dan surat Rendra sejenak, lalu bangkit dengan hati-hati. Ketika ia membuka pintu, hujan turun deras di luar, angin berhembus kuat. Dan di teras rumah tua itu berdiri seseorang yang tidak ia bayangkan akan datang malam-malam begini. Seseorang yang selama ini ia hindari. Bu Ratna. Dengan wajah basah oleh hujan, napas memburu, dan tatapan penuh kepanikan. Raina. Suaranya gemetar. Kau harus buka pintu. Sekarang. Hujan masih menghantam bumi ketika Raina menatap sosok di depan pintunya. Tubuh Bu Ratna basah kuyup. Wajahnya pucat seperti seseorang yang baru melihat sesuatu yang menakutkan. Napasnya terengah-engah, rambutnya menempel di pipi, dan jemarinya menggenggam erat tas kecil yang terlihat seperti dibawa terburu-buru. Bu, apa yang terjadi? Raina bertanya dengan suara yang sulit ia kendalikan. Ada getaran halus di ujung kalimatnya. Ia belum melupakan penghinaan Bu Ratna siang itu, belum lupa tawa panjang yang menyayat harga dirinya. Dan kini wanita itu berdiri di hadapannya, mengetuk pintu rumah tua miskin ini dengan panik. Ada sesuatu yang janggal. Aku harus bicara, kata Bu Ratna terbata-bata. Raina menatapnya dalam-dalam. Ini malam-malam, Bu. Kenapa ibu kesini? Aku tidak punya tempat lain. Tolong buka pintunya, pinta Bu Ratna. Suaranya serak, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Hujan semakin deras. Petir sesekali membelah langit, menerangi wajah Bu Ratna yang semakin muram. Raina menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. Masuklah Bu Ratna. Tubuh wanita itu menggigil ketika melangkah ke dalam rumah. Raina mengambil handuk kecil dan memberikannya tanpa berkata apa-apa. Bu Ratna menerimanya, tapi tidak langsung mengeringkan tubuhnya. Ia justru berdiri di ruang utama, memandangi rumah tua itu dengan tatapan aneh. Campuran takut, kaget, dan benci. Seakan rumah ini menyimpan memori buruk baginya. Arvel yang terbangun mendengar ketukan pintu, keluar dari kamar dengan mata masih mengantuk. Bu, siapa? Ia terdiam ketika melihat neneknya. Nenek. Bu Ratna memaksa tersenyum kecil, tapi senyumnya terlihat seperti topeng yang retak. Halo, Nak. Arvel menatap ibunya seakan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Raina menggeleng, memberi isyarat agar Arvel kembali ke kamar. Nenek hanya ingin bicara sebentar.
Anak itu menurut meski dengan raut bingung. Setelah pintu kamar Arvel menutup, Raina menatap Bu Ratna lagi. Sekarang ceritakan. Ada apa? Hening beberapa detik. Hening yang terasa panjang dan menekan dada. Lalu, ada seseorang yang berusaha masuk ke rumah, kata Bu Ratna tiba-tiba. Masuk ke rumah ibu. Raina mengulang. Bu Ratna mengangguk cepat. Iya, seseorang. Seseorang itu seperti tahu semua isi rumah. Dia membuka lemari-lemari, mengacak-acak ruang kerja Rendra, seperti mencari sesuatu. Hati Raina mencelos. Sesuatu? Ulangnya lagi. Iya, seperti sedang mencari dokumen. Atau kunci. Aku tidak tahu. Suara Bu Ratna pecah. Aku bersembunyi di ruang penyimpanan sampai aku yakin dia pergi. Lalu aku langsung keluar dan datang ke sini. Kenapa ke sini? Tanya Raina lirih, meski sebenarnya ia sudah punya firasat. Bu Ratna menelan ludah. Karena aku tahu Rendra pernah menyembunyikan sesuatu di rumah tua ini. Sesuatu yang bisa membuat orang lain tega membongkar rumah untuk mencarinya. Raina mematung. Begitu juga dadanya. Rumah tua ini. Kotak berkode R. Surat dari ayah Rendra. Dokumen perusahaan. Dan seseorang yang mencoba masuk rumah mewah mereka. Apa ibu tahu apa yang dicari orang itu? Raina bertanya dengan suara rendah, menahan emosi. Aku. Bu Ratna menggigit bibir, ragu-ragu. Ada ketakutan yang jelas, tapi juga ego yang mencoba bertahan. Aku tidak tahu pasti, katanya akhirnya. Raina mengerutkan kening. Lalu kenapa ke sini? Bu Ratna menatap sekeliling. Lalu menatap Raina dengan mata yang memerah. Karena aku yakin Rendra meninggalkan sesuatu untukmu. Sesuatu yang mungkin berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Kata berbahaya membuat kulit Raina merinding. Apa ibu bicara soal warisan? Raina bertanya, mencoba menyusun potongan-potongan yang berserakan. Bu Ratna memalingkan wajah. Warisan itu bukan seperti yang kamu kira. Raina mengepalkan tangan. Justru itu yang ingin saya tahu. Kenapa ibu mendapatkan semuanya, sementara saya dan Arvel hanya diberi rumah tua ini? Bu Ratna terdiam lama. Hujan di luar mereda menjadi gerimis, tapi ketegangannya tetap menempel seperti kabut tebal. Raina mengulangi pertanyaannya, kali ini lebih tegas. Kenapa Rendra melakukan itu? Bu Ratna menarik napas panjang, seakan mengumpulkan keberanian. Karena rumah mewah itu bukan milik Rendra sepenuhnya. Dek, apa maksud ibu? Itu warisan dari orang tuaku. Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Rumah itu diberikan padaku sebelum aku menikah. Rendra hanya tinggal di situ, bukan pemiliknya. Informasi itu menggetarkan diri Raina. Jadi Rendra tidak punya hak untuk mewariskan rumah itu kepada siapapun selain Bu Ratna. Tapi perusahaan itu, tanya Raina. Aset suami? Tabungan? Mobil? Itu memang milik Rendra, jawab Bu Ratna lirih. Dan itu, dia menundukkan kepala. Itu seharusnya menjadi milikmu. Raina terhenyak. Dada terasa berdentum begitu keras. Tapi di surat wasiat, semua diberikan kepada ibu. Aku tahu, pekik Bu Ratna serak. Aku tahu itu tidak masuk akal. Aku pun tidak mengerti kenapa begitu. Aku tidak pernah meminta semuanya. Aku tidak pernah berharap Rendra melakukan itu. Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Raina tidak pernah melihat ibu mertuanya terlihat selemah dan setakut ini. Rendra pernah bilang padaku bahwa jika sesuatu terjadi padanya, aku harus pergi ke rumah tua ini dan membawamu, bisiknya. Tapi saat dia meninggal, surat wasiat itu muncul begitu saja, ditandatangani secara legal, lengkap dengan stempel notaris, dan aku. Ia terisak. Aku terkejut. Tidak percaya. Tapi aku tidak bisa menolak, karena secara hukum semua itu tiba-tiba benar-benar milikku. Raina merasa kepalanya berat. Dunia seolah berputar cepat. Dan sekarang ada orang yang masuk rumah, lanjut Bu Ratna pelan. Orang yang seolah tahu bahwa warisan itu tidak seharusnya jatuh ke tanganku.
Raina terdiam. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Ini bukan hanya soal warisan. Ini bukan hanya soal rumah tua kumuh. Ada sesuatu jauh lebih besar. Rendra menyembunyikan sesuatu. Ayahnya sudah menulis peringatan bertahun-tahun lalu. Seseorang mencari sesuatu. Dan rumah tua ini menjadi pusat semua rahasia itu. Raina mengambil kotak berkode R dari meja dan menaruhnya di hadapan Bu Ratna. Wanita itu terbelalak. Itu. Ibu tahu kotak ini? Raina bertanya tegas. Bu Ratna menyentuh kotak itu dengan jemari bergetar. Kotak itu dulu milik ayah Rendra. Dan dia selalu bilang hanya ahli waris yang berhak membukanya. Saya menemukan dokumen perusahaan, kata Raina pelan. Dan surat dari Rendra untuk saya. Bu Ratna memejamkan mata. Air mata meleleh. Rendra, anakku, akhirnya melakukan itu juga. Melakukan apa? Bu Ratna membuka mata dan menatap Raina lama, dalam, seakan mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama ini disimpannya. Rendra pernah bilang, kalau dia yakin ada seseorang yang ingin menjatuhkannya. Suaranya hampir seperti bisikan. Seseorang dari dalam perusahaannya. Raina merasakan jantungnya mencelos. Dia takut jika sesuatu terjadi padanya, semuanya akan jatuh ke tangan orang yang salah. Dan dia percaya hanya kamu yang bisa menjaga Arvel dan menjaga semuanya tetap aman. Raina menelan ludah. Lalu kenapa warisan itu malah ke ibu? Bu Ratna menatap Raina dengan mata yang tiba-tiba penuh ketakutan. Karena, aku yakin seseorang telah memalsukan surat wasiat itu. Hening. Hening yang begitu pekat sampai suara napas Arvel dari kamar terdengar jelas. Dan orang itu, Bu Ratna menggenggam tangan Raina dengan kuat, matanya membesar. Orang yang masuk ke rumah itu tadi, aku yakin dia adalah salah satu orang yang terlibat. Raina menatap mata ibu mertuanya. Di balik ketakutan wanita itu ada sebuah kebenaran yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Dan malam itu, di tengah rumah tua yang hampir roboh, keduanya akhirnya menyadari satu hal. Kematian Rendra tidak sesederhana yang mereka kira. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah tua yang seharusnya menjadi tempat perlindungan tiba-tiba berubah seperti ruang yang menyimpan ribuan suara. Hujan baru saja berhenti, namun embusan angin yang masuk dari celah-celah dinding membuat lampu emergensi bergoyang pelan, menebarkan bayangan yang memanjang ke segala arah. Bu Ratna duduk di sofa tua. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena kedinginan tetapi juga karena ketakutan yang belum hilang. Tatapannya sesekali mengarah ke pintu, seolah-olah seseorang masih mengejarnya. Raina berdiri di depan jendela, memandangi jalanan yang gelap. Tidak ada tanda-tanda siapapun akan datang ke rumah ini, tetapi ketakutan yang ditularkan Bu Ratna menempel kuat di benaknya. Ia meneguk ludah sambil memikirkan satu hal. Jika benar seseorang memalsukan surat wasiat, berarti seseorang juga punya alasan untuk ingin mengubur rahasia Rendra. Arvel sudah kembali tertidur di kamar, tak menyadari badai masalah yang sedang mengelilingi ibunya. Raina mengusap wajahnya lalu menatap ibu mertuanya. Bu, kita harus bicara baik-baik. Semua ini terlalu aneh. Bu Ratna mengangguk pelan, menyiapkan diri untuk menjawab. Pertama, tentang orang yang masuk rumah tadi. Ibu melihat wajahnya, tanya Raina. Tidak jelas, jawab Bu Ratna lirih. Dia memakai hoodie. Tapi dari postur tubuh dan cara bergeraknya, aku yakin dia bukan pencuri biasa. Kenapa ibu yakin? Karena dia tahu persis lemari mana yang harus dibuka, dan ruang mana yang harus dicari. Dia tidak menyentuh barang lain. Dia benar-benar seperti sedang mengejar satu tujuan. Raina mengenyit. Mencari sesuatu milik Rendra. Bu Ratna mengangguk. Dia membongkar lemari tempat Rendra menyimpan dokumen perusahaan. Raina menahan napas. Sudah jelas bahwa apapun yang dicari orang itu, hubungannya erat dengan perusahaan milik Rendra. Raina mengambil map berisi dokumen perusahaan dari dalam kotak kayu dan meletakkannya di meja. Kertas-kertas itu tertata rapi namun memiliki tanda-tanda jelas bahwa Rendra menyimpannya dengan sangat hati-hati. Setiap lembar memiliki nomor, paraf kecil, dan beberapa dokumen bahkan diberi penanda. Apa ibu tahu ini tentang apa? Tanya Raina.
Bu Ratna menggeleng. Aku tidak pernah ikut mengurus perusahaan. Aku hanya tahu perusahaan itu berkembang pesat dalam 4 tahun terakhir. Dan itu membuat banyak orang iri. Termasuk partner bisnisnya. Aku tidak tahu pasti. Tapi Rendra pernah bilang, ada seseorang yang ia tidak percaya di dalam perusahaannya. Raina mengarahkan tubuhnya ke depan, mendengarkan dengan seluruh keberaniannya. Siapa? Bu Ratna mengambil napas panjang. Namanya Guntur. Dia salah satu direktur yang baru masuk 3 tahun lalu. Rendra bilang dia punya ambisi besar. Terlalu besar. Raina memejamkan mata sejenak. Nama itu familiar. Ia ingat Rendra pernah menyebut Guntur sambil mengeluh bahwa lelaki itu terlalu banyak ikut campur dalam urusan perusahaan. Tapi Raina tidak pernah menduga bisa sejauh ini. Rendra bilang apa tentang dia? Tanya Raina. Dia bilang Guntur hanya menunggu waktu untuk mengambil alih. Bu Ratna menatap Raina, wajahnya tegang. Rendra bilang seseorang di dalam perusahaan memalsukan tanda tangannya. Tapi dia belum tahu siapa. Raina terkejut. Memalsukan tanda tangan. Untuk apa? Itu yang dia selidiki, jawab Bu Ratna. Dan Rendra bilang, jika dia menemukan buktinya, orang itu pasti akan berusaha menjatuhkannya. Raina memegangi dadanya. Napasnya semakin berat karena satu hal. Semakin banyak yang ia dengar, semakin jelas bahwa kematian Rendra tidak sesederhana sakit atau kecelakaan seperti yang selama ini ia terima. Apa Rendra pernah bicara soal surat wasiat? Tanya Raina. Tidak pernah, jawab Bu Ratna, matanya mulai berkaca-kaca. Dia bukan tipe anak yang akan memberikan seluruh hartanya padaku. Dia terlalu memikirkan kalian. Raina memandang dokumen-dokumen itu seakan menemukan petunjuk baru. Kalau begitu, siapa yang membuat surat wasiat itu? Dan bagaimana bisa legal? Mungkin seseorang menggunakan kekuatan dalam perusahaan. Mungkin notarisnya disuap. Aku tidak tahu, jawab Bu Ratna. Tapi aku tahu satu hal. Seseorang ingin menguasai perusahaan Rendra dengan cara apapun. Hening. Hening yang membuat seluruh ruangan semakin sesak. Raina bangkit perlahan dan berjalan menuju sudut ruangan tempat kotak kayu itu terbuka. Ia mengambil buku harian kecil yang tadi sempat ia lihat di dalamnya. Sampulnya usang, tapi tulisan R tertulis jelas di atasnya. Ini, buku harian Rendra, gumam Raina. Bu Ratna menatap buku itu dengan mata membesar. Rendra selalu membawa buku seperti itu. Dia menulis kalau ada hal penting yang tidak ingin ia lupa. Raina membuka halaman pertama. Tulisan tangan Rendra begitu rapi. Hari ini aku memutuskan untuk menyimpan salinan dokumen-dokumen penting di rumah tua. Jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya Raina akan menemukannya. Raina menahan tangis. Suaranya hampir pecah. Dia sudah memikirkan kemungkinan itu. Ia membuka halaman berikutnya. Kata demi kata terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Guntur kembali menekan direksi. Dia ingin jabatan wakil direktur. Dia bahkan mencoba mengubah beberapa keputusan tanpa persetujuan penuh. Aku mulai curiga dia bekerja sama dengan seseorang. Raina menelan ludah. Ia membuka halaman selanjutnya. Ada yang memalsukan tanda tanganku di dokumen investasi. Aku hampir kehilangan kepemilikan saham terbesar. Seseorang mencoba menjebakku. Jika sesuatu terjadi padaku, aku tahu ini bukan kecelakaan. Raina memegangi dadanya. Tangannya gemetar. Bu, suaranya serak. Rendra, tahu dia dalam bahaya. Bu Ratna menatapnya dengan mata penuh air. Dia pasti ingin melindungimu dan Arvel. Raina membuka halaman terakhir yang bertuliskan. Jika aku tidak pulang suatu hari, Raina harus ke rumah tua ini. Hanya dia yang bisa menemukan kebenaran. Jangan percaya siapapun. Raina tercekat. Seluruh tubuhnya lemas. Kalimat terakhir membuat bulu kuduknya merinding. Dan jika seseorang memalsukan surat wasiat, berarti orang itu cukup dekat untuk tahu semua jadwalku. Cukup dekat untuk membuat kematian terlihat alami. Raina menjatuhkan buku harian itu ke pangkuannya. Bu Ratna menutup mulutnya, menangis pelan. Ya Tuhan, anakku. Raina memandang kotak kayu itu.
Di dasar kotak, ia menemukan satu benda kecil berbentuk persegi tipis, flash disk hitam dengan label kecil bertuliskan, "Hanya buka jika kau siap." Raina menahan napas. Tangan gemetarnya memegang flash disk itu seakan memegang bom waktu. "Bu, saya rasa jawaban sebenarnya ada di sini." Bu Ratna memandang benda itu dengan ketakutan yang semakin jelas. "Raina, kalau kamu membuka itu, hidupmu tidak akan sama lagi." Raina mengangguk perlahan. "Hidup saya memang sudah tidak sama sejak Rendra meninggal." Suara derit tiba-tiba terdengar dari arah pintu belakang, membuat mereka berdua serempak menoleh. Lampu emergency berkedip-kedip, menambah ketegangan. Bu Ratna menggenggam tangan Raina. "Ada orang lain di rumah ini." Raina menahan napas. Derit itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dan dari arah dapur, terdengar suara langkah kecil. Pelan. Mendekat. Jantung Raina berhenti berdetak sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya. Siapapun yang berada di rumah itu malam ini, pasti bukan kebetulan. Dan Raina tahu, rahasia yang ditinggalkan Rendra baru saja mulai membuka pintunya. Hujan turun sejak sore, membuat halaman rumah tua itu berlumpur dan licin. Aisyah berdiri di ambang pintu, memandangi tirai air yang jatuh dari langit seolah ingin menyapu bersih segala penat yang menumpuk di dadanya. Besi pagar tua yang berderit diterpa angin malam menambah kesan muram pada rumah peninggalan suaminya itu. Rumah yang dulu membuatnya sedih. Kini ia mulai terbiasa, meski kesedihan itu belum sepenuhnya hilang. Zara sudah tidur di kamar kecilnya, memeluk boneka beruang lusuh yang dulu dibelikan Arman. Gadis kecil itu kelelahan usai hari yang panjang di sekolah. Aisyah membelai rambut buah hatinya sebelum menutup pintu perlahan, takut membangunkan anaknya. Di ruang tengah, lampu redup menyinari meja kayu yang retaknya semakin melebar. Di atas meja itu, tergeletak map kusam tempat Aisyah menyimpan surat-surat penting yang ia temukan bersama berangkas tua beberapa hari sebelumnya. Meskipun ia belum membuka seluruh dokumen di dalamnya, potongan-potongan informasi yang sempat ia baca telah mengusik pikirannya hampir setiap malam. "Arman, sebenarnya apa yang selama ini kamu sembunyikan dari aku?" Pertanyaan itu terus menghantuinya. Ia menatap berangkas tua yang kini diletakkan di pojok ruangan, bersandar pada dinding yang sedikit lembab. Besi tuanya tampak lebih menghitam, seperti menyimpan rahasia yang selama bertahun-tahun menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Aisyah menarik napas panjang, duduk di kursi kayu dekat jendela. Hujan di luar mengiringi pikirannya yang semakin berkelindan. Malam itu, ia tidak ingin sekadar menebak-nebak lagi. Ada sesuatu dalam berangkas itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar surat kepemilikan rumah. Sesuatu yang membuat nyawa Arman terasa begitu dekat meski ia sudah tiada. Ketika jarum jam menunjuk pukul 9 malam, ponsel Aisyah bergetar pelan di atas meja. Ia mengernyit, melihat nama yang tertera di layar. Nadia. Sahabat lama yang entah bagaimana selalu muncul di saat Aisyah paling kacau. Mungkin itu yang membuat Aisyah tetap menjawab telepon itu meski hatinya sedang rapuh. "Assalamualaikum." Suara Nadia terdengar lembut tetapi tegas seperti biasa. "Waalaikumsalam. Ada apa, Nat?" "Kamu di rumah sekarang?" tanya Nadia. "Iya. Ada apa?" "Aku cuma mau bilang, aku mimpi Arman semalam." Aisyah langsung terdiam. Suara hujan seakan meredam, menyisakan ketegangan halus yang merayap di sudut ruangan. "Mimpi apa?" Suara Aisyah terdengar lemah. Dia seperti gelisah, kayak mau menyampaikan sesuatu. Jantung Aisyah memukul dadanya lebih keras. Beberapa detik ia tidak bisa bicara, hanya menatap lantai, membiarkan kata-kata Nadia meresap dalam kepalanya yang penuh beban. "Arman cuma bilang satu hal," lanjut Nadia perlahan. "Katanya kamu harus berani buka semua yang dia tinggalkan." "Semuanya, Aisyah. Jangan takut." Aisyah menggigit bibirnya. Pesan itu terasa terlalu nyata. "Aku sebenarnya sudah mulai baca dokumen di berangkas itu," kata Aisyah lirih. "Tapi aku belum siap membuka semuanya." Nadia terdiam sejenak sebelum berkata, "Kalau kamu butuh aku datang, bilang ya. Kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian." Aisyah menutup telepon tanpa banyak kata. Setelah itu,
Ruang tamu terasa semakin sunyi. Arman, benarkah kamu ingin aku menemukan semuanya? Sekitar 15 menit kemudian, angin malam bertiup cukup kencang hingga jendela tua itu bergetar. Lampu di langit-langit meredup beberapa kali seolah kehabisan tenaga. Aisyah berdiri dan berjalan ke arah brankas yang sudah ia buka sebelumnya. Ia menarik map besar yang warnanya sudah memudar. Dokumen paling atas adalah surat-surat lama Arman, surat kampus, salinan nilai, formulir kerja dari tahun-tahun awal ia meniti karir di perusahaan logistik tempat ia bekerja hingga akhir hayat. Namun di balik tumpukan kertas biasa itu, Aisyah menemukan satu amplop yang permukaannya jauh lebih bersih, seolah baru dimasukkan ke dalam brankas tidak lama sebelum Arman meninggal. Pada bagian depan amplop itu tertulis, "Untuk Aisyah, jika suatu hari aku tidak sempat pulang." Tulisan tangan Arman. Tulisan yang sama yang dulu membuat Aisyah jatuh cinta di masa kuliah karena bentuknya yang rapi dan penuh kesabaran. Tangannya gemetar saat membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada selembar surat yang dilipat rapi. Ia membukanya dengan hati yang berat. Kalimat pertama langsung membuat Aisyah menutup mulutnya menahan isak. "Aisyah, istriku, jika kamu membaca surat ini, maka ada hal yang belum sempat aku ceritakan selama hidupku." Aisyah meremas ujung kertas itu. Dadanya terasa sesak. "Maaf, jika selama ini aku tidak jujur. Ada sesuatu yang aku sembunyikan karena aku tidak ingin kamu terluka atau khawatir. Tapi mungkin aku salah. Mungkin harusnya aku percaya bahwa kamu cukup kuat untuk tahu semuanya." Aisyah meneteskan air mata. Bukan karena marah, tetapi karena ternyata suaminya menanggung sesuatu sendirian. "Aisyah, aku tidak mempercayai ibuku." Tubuh Aisyah melemas seketika. Ia membaca ulang kalimat itu, memastikan ia tidak salah melihat. Arman, tidak percaya pada ibunya? Selama ini Arman memang jarang bercerita tentang hubungan mereka. Ia hanya mengatakan bahwa ibunya keras, ambisius, dan sedikit manipulatif. Tapi tidak pernah sekalipun Arman menunjukkan kebencian atau kecurigaan seperti ini. Aisyah kembali membaca surat itu dengan napas tidak menentu. "Ada sesuatu yang ibu sembunyikan dariku. Sesuatu yang ia kira tidak akan pernah aku ketahui. Aku tidak bisa menuduh tanpa bukti, jadi aku simpan semuanya dalam brankas ini. Jika aku tidak bisa kembali dan membuktikan semuanya sendiri, kumohon kamu lanjutkan apa yang sudah aku mulai." Aisyah mengusap air matanya cepat, berusaha fokus meskipun isi kepala seperti berputar. Arman menyelidiki sesuatu? Dan itu berkaitan dengan Ibunda Ratna? Aisyah menelan ludah. Perutnya terasa mual. "Surat itu belum selesai. Aku menitipkan rumah tua itu untukmu bukan karena aku tidak mencintaimu. Tapi karena itu rumah pertama yang dulu aku beli diam-diam saat aku mulai mengumpulkan semua bukti. Orang lain tidak akan curiga. Dan aku tahu, kamu bisa mendengar kebenaran lebih jernih dari tempat itu. Rumah itu, ternyata bukan sekadar warisan usang yang tak bernilai seperti yang dihina Ibu Ratna. Rumah itu adalah kunci." Aisyah berhenti membaca ketika suara pintu pagar terdengar keras terbanting oleh angin. Ia berjalan ke jendela, mengintip dari celah tirai. Gelap. Tapi Aisyah merasakan sesuatu yang aneh merayap di tulang punggungnya. Kecemasan yang tidak ia mengerti sumbernya. Ia kembali ke meja, melanjutkan membaca bagian terakhir surat itu. "Aisyah, jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kamu menjaga Zara. Dan tolong, jangan biarkan ibu menyentuh apapun yang aku tinggalkan sebelum kamu menemukan semuanya." Aisyah tersentak. Menjaga Zara? Jangan biarkan ibu menyentuh apapun? Pikiran Aisyah langsung melayang ke hari pemakaman. Bagaimana Ibu Ratna menangis paling keras. Bagaimana perempuan itu mengatur semua urusan warisan tanpa memberi Aisyah kesempatan satu pun untuk berbicara. Bagaimana perempuan itu mengambil semua dokumen, mengunci lemari-lemari penting, dan bahkan mengusir Aisyah dari rumah mewah keluarga mereka. Semuanya terasa janggal. Dan kini, surat Arman membuat semua potongan itu semakin mengerikan. "Arman, apa yang sebenarnya kamu ketahui tentang ibumu sendiri?" Baru saja Aisyah hendak menutup surat itu, terdengar suara ketukan keras dari luar pintu. Tok, tok, tok. Aisyah terlonjak. Jantungnya berdetak liar.
Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Ia menelan ludah, berjalan perlahan ke arah pintu sambil merapatkan cardigan tipisnya. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Siapa? Suara Aisyah nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya hujan dan angin. Setelah mengumpulkan seluruh keberaniannya, ia membuka pintu sedikit, menyisakan celah. Tidak ada siapapun. Hanya selembar kertas plastik kecil yang tertempel di pintu, basah oleh hujan. Aisyah mengambilnya dengan hati-hati. Kertas itu berisi tulisan tangan yang kasar. Jangan membuka apa yang tidak kau mengerti. Aisyah mematung. Napasnya serasa berhenti. Siapa yang menulis ini? Bagaimana mereka tahu aku membuka berangkas? Dan apakah ini ada hubungannya dengan alasan Arman mati begitu tiba-tiba? Aisyah menatap kertas itu lama. Rasa takut dan amarah bercampur dalam dada. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Arman meninggal, Aisyah merasakan ketakutan nyata. Ketakutan yang bukan hanya karena kehilangan, tetapi ketakutan bahwa ia dan putrinya mungkin dalam bahaya. Dan di antara semua rasa itu, tumbuh tekad yang perlahan berubah menjadi nyala kecil. Aisyah memandang surat Arman sekali lagi. Jika Arman ingin ia menemukan semuanya, maka ia akan melakukannya. Apapun risikonya. Malam itu, ia menutup berangkas rapat-rapat, tetapi untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa yang ia hadapi bukan sekadar warisan rumah tua yang tidak diinginkan. Ada misteri besar. Ada seseorang yang tidak menginginkan ia menemukan kebenaran. Dan ada rahasia kelam Ibu Ratna yang selama ini dikubur begitu dalam. Aisyah menatap jendela yang dipenuhi embun. Arman, aku akan mencari tahu. Aku janji. Pagi datang tanpa suara. Sinar matahari menembus sela-sela atap rumah tua yang berlubang, menyadarkan Aisyah dari tidur singkat penuh mimpi buruk. Ia terbangun dengan jantung yang masih berdebar. Ingatan tentang surat ancaman di pintu membuat tengkuknya meremang. Ia duduk perlahan, menggosok wajah, lalu menatap Zara yang masih terlelap di sebelahnya. Wajah polos putrinya membuat Aisyah meraih tekad baru. Apapun yang terjadi, keselamatan Zara adalah hal yang paling utama. Aisyah bangkit, melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Gerakan tangannya terasa otomatis meski pikirannya kacau. Sesekali ia melirik ke arah pintu luar, takut menemukan pesan ancaman lain. Setelah semuanya siap, Aisyah membangunkan Zara dengan belayan lembut. Gadis kecil itu membuka mata perlahan. Bunda, sudah pagi? Tanyanya dengan suara serak. Iya, sayang. Ayo sarapan dulu. Nanti Bunda antar ke sekolah, jawab Aisyah. Zara tersenyum kecil sebelum bangkit dari tempat tidur. Aisyah membantu memakaikan seragam, merapikan rambut, dan memastikan putrinya tidak melihat kecemasan yang ia simpan di balik senyum. Setelah mengantar Zara ke sekolah, Aisyah kembali ke rumah dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang bertumpuk-tumpuk seperti awan gelap siap pecah kapan saja. Begitu pintu rumah tertutup, ia segera menuju meja ruang tamu, mengambil amplop dan surat Arman yang semalam belum selesai ia cerna sepenuhnya. Kata-kata Arman masih menggantung di kepalanya. Jika aku tidak bisa membuktikan semuanya sendiri, kumohon kamu lanjutkan apa yang sudah aku mulai. Aisyah membuka map besar berisi dokumen-dokumen yang disembunyikan Arman. Ia menata semuanya di atas meja selebar mungkin agar dapat melihat pola atau keterhubungan yang selama ini luput dari perhatiannya. Dokumen pertama adalah catatan transaksi keuangan perusahaan tempat Arman bekerja. Ada angka-angka yang ditandai dengan spidol merah, sejumlah uang yang hilang atau mengalir ke rekening yang tidak jelas pemiliknya. Di sudut dokumen, Arman menulis dengan tinta hitam. Ada yang tidak beres. Seseorang memanipulasi dana perusahaan. Semua jejak mengarah ke orang yang tidak terduga. Aisyah menahan napas. Ia belum mengerti detailnya, tapi ia tahu itu bukan hal kecil. Penyelewengan dana perusahaan adalah masalah besar. Masalah yang bisa membahayakan siapapun yang menyentuhnya. Kemudian ia mengambil folder lain, berisi fotokopi identitas seseorang. Aisyah membacanya perlahan, memastikan ia tidak berhalusinasi. Nama di atas kertas itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ratna Suryani, ibu kandung Arman. Aisyah memekik tanpa suara.
Ia menutup mulut dengan tangan, mencoba menenangkan diri. Arman, apa yang sebenarnya kamu temukan? Ia menatap foto identitas itu lama. Rasa takut menggumpal. Tiba-tiba, semuanya terasa masuk akal. Cara Ibu Ratna merebut semua warisan, sikap kerasnya di pemakaman, sampai keputusan sepihak menyerahkan rumah mewah dan seluruh harta keluarga kepada dirinya sendiri. Mungkin ia takut sesuatu terbongkar. Mungkin itulah alasan kenapa ia ingin Aisyah jauh dari apapun milik Arman. Aisyah memejamkan mata, membiarkan pikirannya merangkai misteri itu satu persatu. Tiba-tiba ponselnya berdering, membuatnya tersentak. Nada dering itu memekakan telinga saking tegangnya suasana. Nama yang muncul di layar membuat darah Aisyah berdesir. Ibu Ratna. Lisannya kering. Ia hampir saja tidak mengangkat panggilan itu jika bukan karena rasa penasaran dan kecurigaan yang terlalu kuat. Assalamualaikum, ucap Aisyah hati-hati. Di seberang, suara Ibu Ratna terdengar sedikit panik, tetapi ditutupi dengan nada tinggi khasnya. Kamu sedang di mana? Tanya ibu mertuanya. Di rumah. Kenapa ya, Bu? Hari ini kamu harus datang ke rumah besar. Ada berkas yang harus kamu tanda tangani. Itu untuk kelancaran pembagian warisan. Jangan macam-macam ya, Aisyah. Kamu sudah cukup dapat rumah itu. Jangan berharap lebih, ucapnya ketus. Aisyah terdiam. Kata-kata itu membuat suaranya terasa terhenti di tenggorokan. Tidak hanya karena hinaan yang terus-menerus, tetapi karena ada sesuatu yang terasa janggal. Ibu Ratna terlalu buru-buru mengatur urusan warisan. Seolah ada sesuatu yang ingin ia tutupi sebelum Aisyah membuka semuanya. Aisyah menahan diri. Baik, Bu. Saya datang setelah jemput Zara. Jawabnya datar. Begitu telepon ditutup, Aisyah memandang dokumen-dokumen Arman sekali lagi. Matanya tertuju pada satu catatan kecil yang tertempel di samping fotokopi identitas Ibu Ratna. Aisyah, jika kamu baca ini, berarti kamu sudah tahu arah penyelidikanku. Hati-hati. Ibu tidak seperti yang kamu kira. Tidak seperti yang ia kira? Aisyah mengusap tengkuknya. Rasa dingin menelusup ke seluruh tubuh. Ia duduk kembali, mencoba merapikan dokumen-dokumen itu sesuai urutan yang Arman susun. Ada arsip keuangan perusahaan, foto beberapa orang yang tidak ia kenal, catatan pertemuan, bahkan salinan email rahasia. Namun yang paling membuat Aisyah terpaku adalah selembar kertas kecil bertuliskan alamat. Alamat itu berada tidak jauh dari kota, tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Di bawah alamat, Arman menulis, "Disinilah semuanya bermula." Aisyah menggigit bibir, menahan berbagai emosi yang membanjir. Ia menepuk pelipis, mencoba meredakan pusing yang mendadak menyerang. Apakah ia harus pergi ke alamat itu? Atau menunggu sampai ia mengumpulkan lebih banyak bukti? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala saat ia menutup map, menyimpannya kembali di brankas, lalu mengunci rapat-rapat seakan seluruh hidupnya ada di dalam sana. Sore harinya, Aisyah menjemput Zara di sekolah. Hujan kembali turun, membuat halaman sekolah menjadi becek. Zara berlari ke arahnya, memeluk kakinya dengan tawa lebar. "Bunda, tadi aku gambar Bunda dan Ayah di kelas," ujar Zara. Aisyah tersenyum meski hatinya masih kacau. "Wah, bagus sekali. Nanti Bunda mau lihat, ya." Zara mengangguk bersemangat. Mereka berjalan menuju halte kecil dekat gerbang sekolah. Angin membawa aroma tanah basah. Aisyah memandangi jalanan, sementara pikirannya terus kembali pada pesan ancaman di pintu. Ketika mereka sudah hampir sampai di rumah, Aisyah memperlambat langkah. Dari jauh, ia melihat mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Mobil itu tidak asing. Itu mobil milik Ibu Ratna. Aisyah menggenggam tangan Zara lebih erat. Sesampainya di depan rumah, Ibu Ratna keluar dari mobil dengan payung besar. Wajahnya tegang. "Masuk ke dalam. Kita harus bicara," katanya tanpa memberi salam atau senyum. Aisyah menelan ludah, mencoba bersikap tenang. Mereka masuk ke ruang tamu. Aroma lembab rumah tua itu langsung mengganggu hidung Ibu Ratna, dan ia otomatis menutup hidungnya seakan masuk ke kandang hewan. "Kamu memang pantas tinggal di tempat seperti ini," gumamnya sambil melirik sekeliling dengan jijik. Aisyah memilih diam. Ia tahu melawan hanya akan memperkeruh suasana.
Ibu Ratna duduk tanpa diminta. Wajahnya menegang. Kamu dapat surat ancaman tadi malam? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat darah Aisyah berhenti mengalir sesaat. Bagaimana ia tahu? Aisyah mencoba menjaga ekspresi. Tidak ada yang mengancam saya, jawabnya pelan. Ibu Ratna menatapnya lekat-lekat. Aisyah, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mengutak-atik barang-barang Arman, kan? Kamu membuka sesuatu yang tidak seharusnya kamu buka. Aisyah terpaku. Jantungnya berdegup keras. Aku memperingatkanmu, lanjut Ibu Ratna. Suaranya bergetar tetapi penuh kemarahan yang ditahan. Berhenti mencari-cari hal yang bukan urusanmu. Berhenti membuka masa lalu Arman. Aisyah mengepalkan tangan. Kalau saya tidak boleh membuka masa lalunya, kenapa saya yang harus menanggung semua rasa sakit ini? Aisyah akhirnya bersuara. Suaranya lirih namun tegas. Kenapa saya yang disingkirkan dari rumahnya sendiri? Kenapa ibu justru mengambil semuanya? Ibu Ratna memalingkan muka, sejenak terdiam. Lalu ia berdiri, menatap Aisyah dengan mata merah. Karena itu lebih baik daripada kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Teriaknya, membuat Zara yang sedang duduk di lantai memeluk bonekanya ketakutan. Aisyah mengangkat tubuh Zara, mencoba menenangkannya. Saat ia kembali menatap Ibu Ratna, perempuan itu sudah berdiri dengan napas tersengal dan mata berkaca-kaca, tetapi bukan karena sedih. Lebih seperti ketakutan. Wajahnya berubah pucat. Aku peringatkan sekali lagi, berhenti. Atau kamu akan menyesal, katanya dengan suara rendah sebelum berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup keras. Aisyah memeluk Zara erat-erat. Lututnya terasa lemas. Di dalam dada, rasa takut dan keberanian bertarung hebat. Arman, apa yang ibumu sembunyikan? Pertanyaannya terus berulang. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah yakin. Ibu Ratna bukan hanya menyembunyikan sesuatu. Ia juga takut. Sangat takut. Seolah apapun yang Aisyah temukan, akan menghancurkan segalanya. Angin malam berembus pelan ketika Aisyah berdiri di depan pagar tinggi rumah mewah keluarga Arman. Rumah yang pernah ia tinggali selama bertahun-tahun. Rumah tempat ia membesarkan Zara sebelum semuanya berubah dalam semalam. Lampu-lampu di halaman menyala redup, menerangi permukaan marmer yang basah oleh embun. Aisyah menarik napas panjang, memeluk map tipis berisi beberapa dokumen dari brankas tua. Ia tidak membawa semuanya, hanya bagian yang menurutnya paling penting untuk dikonfrontasikan hari ini. Setelah percakapan menyeramkan dengan Ibu Ratna kemarin, Aisyah tidak bisa tidur. Kata-kata ancaman itu terus mengiang di kepalanya. Dan kini, ia datang bukan untuk mencari pertengkaran, melainkan mencari penjelasan. Pintu utama terbuka sebelum Aisyah sempat mengetuk. Seorang asisten rumah tangga mempersilakan masuk dengan gugup seolah sudah diberi instruksi khusus. Bu Ratna ada di ruang tengah, ujarnya pelan. Aisyah mengangguk dan melangkah masuk. Ruang tengah itu tampak rapi seperti biasa. Hanya saja ada satu hal berbeda. Di sudut ruangan, beberapa koper besar tertata rapi seperti orang yang hendak bepergian. Aisyah mengernyit. Ibu Ratna sedang duduk di sofa berlapis beludru biru tua. Wajahnya letih, tetapi tatapannya tajam. Kamu datang, katanya singkat, seolah kehadiran Aisyah tidak benar-benar ia harapkan, namun juga tidak bisa ia hindari. Aisyah duduk perlahan, merasakan suasana yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ada apa dengan koper-koper itu, Bu? Ibu mau pergi? Tanya Aisyah. Ibu Ratna mengabaikan pertanyaan itu. Mana berkas yang harus kamu tanda tangani kemarin? Aku sudah siapkan, katanya sambil menyeret sebuah map coklat ke meja. Aisyah menatap map itu sejenak, lalu meletakkan map yang ia bawa. Ada hal yang perlu saya bicarakan, Bu. Tidak perlu. Tanda tangan saja, potong Ibu Ratna cepat. Aisyah menahan napas, menatap perempuan itu dalam-dalam. Ada dokumen yang saya temukan di brankas Arman, katanya perlahan. Gerakan tangan Ibu Ratna terhenti. Matanya berkedip cepat, tanda ia terkejut, tetapi ia segera mengubah ekspresinya. Oh, jadi itu. Kamu sudah mulai cari-cari ya? Katanya dengan suara dingin. Aisyah menelan ludah. Saya tidak berniat menuduh siapapun, Bu.
Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Arman. Ibu Ratna menghela napas panjang, lalu bersandar ke sofa. Apa yang kamu temukan? Tanyanya akhirnya, meski dengan nada defensif. Aisyah membuka mapnya, mengeluarkan satu catatan Arman yang sudah ia salin ke lembar baru, lengkap dengan tulisan suaminya. Ada penyimpangan dana besar di perusahaan tempat Arman bekerja. Dan sebagian besar aliran dana itu mengarah ke satu nama. Aisyah menatap ibu mertuanya dalam-dalam. Nama ibu. Wajah Ibu Ratna langsung memucat, tapi ia cepat menutupinya dengan tawa kecil penuh ejekan. Kamu pikir aku mencuri uang perusahaan? Astaga, Aisyah. Kamu terlalu naif kalau percaya begitu. Aisyah menarik napas keras, mengatur emosi. Arman menandai beberapa transaksi mencurigakan. Ia bahkan memiliki salinan email. Semua itu ada di brankas. Kali ini, ekspresi Ibu Ratna berubah nyata. Ia terlihat marah, atau ketakutan, atau keduanya. Sebelum Aisyah sempat menambahkan apapun, Ibu Ratna berdiri, berjalan ke arah jendela, memunggungi Aisyah. Kamu tidak mengerti apa-apa, katanya lirih. Kalau begitu tolong jelaskan pada saya. Hening panjang. Hanya suara jarum jam yang terdengar jelas di ruangan luas itu. Beberapa detik kemudian, Ibu Ratna akhirnya berbalik. Matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena sedih. Lebih seperti terpojok. Arman tidak tahu apapun tentang hidupku sebelum menikah dengan ayahnya, katanya perlahan. Dan aku berusaha keras agar ia tidak pernah tahu. Aisyah mematung. Kata-kata itu menabrak dadanya. Lalu, apa hubungannya dengan semua ini? Ibu Ratna menelan ludah, lalu berjalan mendekat. Uang itu bukan untukku. Aisyah mengerutkan kening. Kalau bukan untuk ibu, untuk siapa? Untuk seseorang yang ingin aku jauhkan dari keluarga, jawabnya lirih, tatapannya kosong. Aisyah menggeleng pelan, tidak mengerti. Siapa? Ibu Ratna membuka mulut, tetapi sebelum sempat bicara, suara pintu depan terbuka keras. Aisyah dan Ibu Ratna sama-sama menoleh. Seorang pria masuk dengan tergesa-gesa, tubuhnya basah oleh gerimis. Aisyah terhenyak. Ia kenal pria itu. Pak Rudi, atasan Arman di perusahaan, orang yang selalu terlihat sangat berduka saat pemakaman suaminya. Aisyah, kamu tidak boleh ada di sini, teriaknya begitu melihat Aisyah duduk bersama Ibu Ratna. Ibu Ratna langsung berdiri, tapi pria itu sudah mendahuluinya. Bu, kita harus pergi sekarang. Polisi sedang menyelidiki ulang laporan lama Arman. Kita tidak punya waktu. Darah Aisyah berdesir. Polisi, menyelidiki ulang? Aisyah bangkit berdiri, menatap keduanya. Kenapa polisi menyelidiki ulang? Apa yang sebenarnya terjadi pada Arman? Suaranya bergetar. Pak Rudi menghindari tatapan Aisyah. Ia beralih ke Ibu Ratna. Kenapa Bu kasih tahu dia? Ini berbahaya. Ibu Ratna membalas dengan suara serak. Dia sudah tahu terlalu banyak. Aisyah merasakan dunia berputar. Apa maksud ibu? Apa kalian berdua terlibat? Ia hampir berbisik. Tidak ada yang menjawab. Aisyah melangkah mundur, tapi nadanya tegas. Saya mau tahu. Sekarang. Hening menggantung lama. Akhirnya Ibu Ratna menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Aku tidak pernah ingin Arman terlibat, tapi dia terlalu pintar. Dia menemukan sesuatu yang mestinya tidak pernah ia lihat. Aisyah merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mundur selangkah, punggungnya menyentuh sofa. Apa yang dia temukan? Ibu Ratna menatapnya dengan mata yang merah dan lelah. Arman tidak meninggal karena kecelakaan biasa. Suasana ruangan membeku. Aisyah menutup mulut, menahan napas yang tercekat. Pak Rudi menatap Ibu Ratna tajam, tetapi perempuan itu tidak lagi peduli. Suara hujan mulai turun di luar, mengisi keheningan yang mengerikan itu. Perlahan, Ibu Ratna melanjutkan. Arman menemukan sesuatu tentang masa laluku, sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Dan saat dia menyelidiki lebih jauh, ada orang-orang yang memperhatikan. Aisyah nyaris tidak sanggup berdiri. Apa maksudnya, orang-orang? Pak Rudi berusaha menghentikan. Cukup.
Jangan lanjutkan. Namun Ibu Ratna menggeleng dengan wajah putus asa. Aisyah, kematian Arman bukan sekadar takdir. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Aisyah menutup mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Enggak mungkin. Arman tidak. Ibu Ratna memotong lirih. Suaranya gemetar. Arman terbunuh. Dunia Aisyah runtuh dalam sekejap. Suara hujan terdengar semakin keras, seolah langit ikut menjerit. Lantai di bawah kakinya seperti bergerak. Aisyah jatuh duduk di sofa, tubuhnya gemetar hebat. Segala potongan misteri, transaksi mencurigakan, ancaman yang muncul tiba-tiba, ketakutan Ibu Ratna, koper-koper yang siap melarikan diri, semuanya menyatu dalam gambaran yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Arman tidak meninggal karena kecelakaan. Arman dibunuh. Aisyah memeluk map di tangannya. Air mata jatuh tanpa suara. Di hadapannya, Ibu Ratna berdiri dengan wajah yang tidak lagi angkuh, tidak lagi kejam. Hanya seorang perempuan ketakutan yang terlalu lama menyembunyikan dosa masa lalu. Dan Aisyah merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Bukan hanya kesedihan. Bukan hanya keterkejutan. Tapi amarah. Amarah yang mengeras menjadi tekad. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar, tetapi penuh kekuatan. Kalau Arman dibunuh, saya akan cari tahu siapa pelakunya. Suara itu membuat Ibu Ratna dan Pak Rudi menatapnya bersamaan. Di mata mereka ada ketakutan baru. Sebab mereka tahu, Aisyah tidak akan berhenti. Hari itu, langit tampak gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Awan menebal seperti pertanda badai akan datang. Dan entah kenapa, suasana itu terasa cocok dengan keadaan hati Aruna yang sejak pagi memang tak menentu. Semalam ia hampir tak tidur, bukan karena takut pada ancaman Bu Ratna, melainkan karena firasat bahwa semuanya belum selesai. Ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu di balik semua kejadian. Pagi itu ia mengirim Adit ke rumah Ibu Fatma agar tidak melihat keributan yang mungkin terjadi sewaktu ia kembali menghadapi ibu mertua dan kedua iparnya. Setelah segala bukti dan dokumen dari berangkas ditemukan, Aruna merasa sudah cukup kuat untuk berdiri setara, atau bahkan lebih tinggi, dari mereka yang selama ini memandangnya rendah seperti debu di lantai marmer rumah mewah itu. Namun, apapun kerasnya persiapan mental yang ia buat, hatinya tetap bergetar saat ia melangkah memasuki halaman rumah besar peninggalan Alif. Rumah yang dulu seharusnya menjadi tempatnya berteduh bersama suaminya itu kini justru menjadi tempat yang paling membuatnya ingin pergi. Tapi hari ini, semuanya harus dituntaskan. Ketika Aruna masuk ke ruang tamu, Bu Ratna, Dinda, dan Reza sudah duduk dengan wajah tegang. Tidak ada lagi senyum sinis atau tawa mengejek. Ketiganya terlihat seperti sedang menunggu penghakiman. Mungkin karena semalam Aruna mengirimkan pesan singkat kepada mereka. Pesan yang sangat sederhana, tetapi menghantam keras. Besok kita bicara. Aku punya semua buktinya. Bu Ratna berdiri sambil menggenggam kain selendangnya erat-erat. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak pucat, dan matanya berkedip-kedip tak tentu arah. Aruna, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Suaranya bergetar. Aruna tidak membalas langsung. Ia duduk perlahan, menjaga sikapnya tetap tenang meski jantungnya berdebar cepat. Dinda menunduk, sementara Reza mengepalkan tangannya seperti sedang menahan sesuatu, entah marah, malu, atau takut. Baik, Aruna memulai dengan suara pelan namun tegas. Kita bicara baik-baik, tapi bukan seperti dulu, di mana kalian berbicara sementara aku dipaksa diam. Ia mengambil map coklat besar dari tas. Kertas-kertas di dalamnya berdesir. 3 pasang mata langsung menatapnya seperti menatap senjata mematikan. Aruna meletakkannya di atas meja. Di sini ada surat wasiat Alif yang asli, yang ditandatangani oleh notaris dan disimpan di berangkas pribadi yang kalian kira aku tidak tahu. Ia menatap mereka satu persatu. Wasiat ini tidak seperti yang kalian tunjukkan saat pemakaman. Tubuh Bu Ratna menegang. Aruna, itu pasti salah paham. Ada 2 versi wasiat. Yang kau pegang mungkin. Tidak ada 2 versi, potong Aruna datar. Notarisnya sudah mengonfirmasi. Hanya ada 1. Dan ini satu-satunya.
Dinda meneteskan keringat dingin. Reza memejamkan mata sambil memukul dahinya pelan. Aruna membuka halaman pertama. Rumah mewah ini, ucapnya perlahan, seharusnya menjadi milikku dan Adit, bukan milik ibu. Ia menggeser kertas berikutnya. Semua aset perusahaan yang kalian klaim untuk keluarga besar. Ternyata 40% ditulis atas namaku dan 10% untuk Adit. Lagi-lagi, bukan untuk kalian. Bu Ratna menggeleng cepat, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Tidak mungkin. Alif tidak akan melakukan itu. Dia tahu aku. Aruna menatapnya penuh ketenangan. Dia tahu ibu tidak akan pernah menyetujuinya. Karena itulah ia menyimpannya diam-diam. Reza mendesis marah. Ini tidak adil. Kenapa abang memberikan semuanya padamu? Kami anak kandungnya juga berhak. Adil atau tidak, itu keputusan suamiku, jawab Aruna. Dan aku sama sekali tidak keberatan jika kalian mendapat bagian. Tapi bukan seperti cara yang kalian lakukan. Kalian mengambil semuanya lalu mengusir aku dari rumah yang bahkan belum sempat aku tinggali bersama suamiku. Aruna merapatkan kedua tangannya. Ia menatap mereka dengan mata yang kini tak lagi basah seperti dulu, tetapi mantap. Masalahnya bukan harta, lanjutnya. Masalahnya adalah kalian memperlakukan aku dan Adit seperti sampah. Terutama ibu. Bu Ratna langsung terisak. Tetapi entah itu tangis penyesalan atau ketakutan, Aruna tidak bisa membedakannya. Ketegangan ruangan memuncak ketika suara pintu tiba-tiba terbuka. Dari balik pintu muncullah seorang pria berjas abu-abu yang tak lain adalah Pak Dharma, notaris yang pernah menangani dokumen keluarga Alif. Aruna memang sengaja memanggilnya pagi ini, untuk menghapus semua kemungkinan manipulasi dari pihak mertuanya. Wajah ketiga anggota keluarga itu langsung memucat bersamaan. Pak Dharma memberi salam dan duduk di samping Aruna. Saya sudah membawa salinan asli arsip kantor yang mencocokkan dokumen yang Ibu Aruna temukan, katanya dengan suara profesional yang dingin. Dan benar, dokumen-dokumen ini sah dan tidak pernah mengalami revisi. Dinda langsung menutup wajahnya. Reza memaki lirih. Bu Ratna terjatuh duduk ke sofa. Pak Dharma melanjutkan. Selain itu, saya membawa rekaman video dari Alif yang dibuat seminggu sebelum beliau wafat. Rekaman ini adalah pernyataan final terkait wasiat. Ruangan mendadak sunyi. Aruna sendiri tak tahu soal video itu. Pak Dharma hanya memberitahu akan membawa bukti, tapi tidak membeberkan isinya. Sebuah tablet diletakkan di meja. Video diputar. Dan seketika suara yang paling dirindukan Aruna mengisi ruangan itu, suara Alif. Untuk Aruna, istriku, suara Alif terdengar lemah namun jelas. Maafkan aku karena selama ini tidak menjaga kalian cukup baik dari keluargaku sendiri. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kau tetap kuat. Aruna menutup mulutnya, menahan isak. Rumah itu, semua harta itu, kuberikan padamu dan Adit, bukan untuk membuat mereka iri, tapi karena aku tahu kau tidak akan pernah menggunakannya untuk menyakiti siapapun. Kau yang paling aku percaya. Dinda mulai bercucuran air mata. Reza menunduk dalam. Kemudian Alif melanjutkan dengan kalimat yang membuat ruangan itu seakan runtuh. Untuk ibu, maafkan aku, tapi aku tidak bisa memberikan semuanya kepada ibu. Ibu tidak akan berhenti memaksakan kehendak dan menekan Aruna. Aku ingin keluargaku aman dari sikap ibu yang sering menyudutkan. Bu Ratna terisak keras, memeluk lututnya. Aku harap suatu hari nanti ibu mengerti, bahwa yang membuat keluarga bersatu bukan harta, tapi kasih sayang. Video berakhir. Aruna tidak mampu menahan tangis kali ini. Air matanya jatuh deras, bukan lagi karena sakit, tetapi karena kerinduan yang tiba-tiba menyeruak begitu kuat. Seolah Alif benar-benar hadir di depan mereka, membelanya, memegang tangannya seperti dulu. Ia menghapus air matanya. Sekarang kalian tahu, ucap Aruna lirih, bahwa aku tidak merebut apapun dari kalian. Suamiku sendiri yang memilih. Dinda menangis terisak. Maafkan kami, Kak. Aku hanya ikut apa yang ibu mau. Aku takut. Reza menyusul. Suaranya pecah. Aku juga minta maaf. Aku salah. Aku terlalu kasar. Aku hanya...
Tetapi Bu Ratna berbeda. Ia menggigit bibir, wajahnya menegang, dan air matanya mengalir deras tetapi penuh amarah, bukan penyesalan. Alif, anakku satu-satunya. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku, pada ibunya sendiri? Aruna ingin menjawab, tetapi kata-kata Bu Ratna berikutnya membuat semuanya terhenti. Semua ini salahmu, Aruna. Kalau bukan karena kamu, Alif tidak akan menjauh dariku. Kamu mengubahnya. Kamu yang merusak keluargaku. Aruna menatapnya dengan mata yang kini tak lagi goyah. Tidak, Bu. Alif menjauh karena sikap ibu sendiri. Karena ibu tak pernah berhenti mengatur hidupnya, bahkan saat dia sudah berumah tangga. Bu Ratna berdiri sambil menangis. Tetapi tangis itu dipenuhi bilur kebencian. Kalau begitu ambil semua hartanya. Ambil. Tapi ingat, Aruna, kebahagiaan tidak akan berpihak padamu selamanya. Ancaman itu melayang keras di udara. Dinda terkejut. Reza menelan ludah. Namun, Aruna hanya berdiri pelan. Bu, aku tidak ingin memusuhi siapapun, katanya dengan nada sangat tenang. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan tenang bersama Adit. Sesuai amanah suamiku. Ia mengambil map dan berdiri. Pak Dharma ikut berdiri. Mulai hari ini, proses hukum akan berjalan, ucap Aruna. Rumah mewah ini dan seluruh aset yang tertulis dalam wasiat akan dialihkan kembali pada nama yang seharusnya. Termasuk rumah tua yang ibu berikan padaku, aku tidak akan mengambilnya. Ibu bisa memilikinya. Ia menatap Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Yang aku inginkan hanya satu, jangan ganggu hidupku lagi. Bu Ratna menatapnya dengan wajah yang penuh retakan, antara marah, terhina, dan takut kehilangan kendali. Namun tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Semua amarahnya seperti patah di tengah jalan. Dinda dan Reza hanya diam, terlalu hancur untuk bicara. Aruna melangkah pergi. Setiap langkah terasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun yang menempel di bahunya. Setiap hembusan napas terasa seperti kebebasan yang baru. Saat ia keluar dari rumah besar itu, angin sore menyambutnya dengan lembut. Langit masih gelap, tetapi entah kenapa Aruna merasa hari akan segera cerah. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Alif, ia merasa hidupnya mulai menemukan jalannya kembali. 1 tahun telah berlalu sejak hari ketika wasiat Alif dibuka kembali dan kebenaran akhirnya terungkap. Banyak hal telah berubah, bukan hanya dalam hidup Aruna, tetapi juga dalam hidup orang-orang yang dulu berada di sekelilingnya. Waktu kadang tidak menyembuhkan segalanya, tetapi ia selalu membawa manusia pada titik yang baru dan lebih jujur. Rumah mewah yang dulu hanya menjadi simbol luka kini telah menjadi tempat yang benar-benar dihuni dengan tenang. Aruna memutuskan untuk tidak merenovasinya secara berlebihan. Ia hanya memperbaiki bagian-bagian yang dulu rusak akibat ulah Bu Ratna dan kedua anaknya. Ia menanam bunga mawar putih di halaman depan, bunga kesukaan Alif, yang dulu ingin ia tanam tetapi selalu tertunda karena pekerjaan. Rumah ini bukan lagi tempat ketakutan, Nak, ujar Aruna suatu sore sambil membantu Adit menyiram tanaman. Rumah ini tempat kita memulai ulang. Adit yang kini tampak semakin dewasa, tersenyum cerah. Rumahnya besar sekali, Bu, tapi tetap hangat. Soalnya ada ibu. Kalimat sederhana itu membuat dada Aruna bergetar. Selama ini ia berjuang bukan demi membalas dendam, tetapi demi memberikan masa depan yang damai bagi anaknya. Dan kini ia mulai melihat hasil dari perjuangan itu. Kehidupan Aruna perlahan stabil. Perusahaan peninggalan Alif kini dikelola oleh Aruna bersama tim profesional yang dulu direkrut suaminya. Ia tidak pernah bermimpi menjadi pemimpin perusahaan sebesar itu, tetapi ternyata ia mampu. Ia belajar dengan cepat, mengandalkan kejujuran dan ketegasan yang selama ini ia pendam. Tidak ada lagi yang mengatur hidupnya seenaknya. Tidak ada lagi suara yang merendahkan harga dirinya. Aruna akhirnya mengerti apa yang Alif maksud ketika mengatakan, "Aku percaya kau bisa menjaga semuanya." Dan benar, ia mampu. Lalu bagaimana dengan keluarga mertuanya? Dinda dan Reza, setelah melalui proses hukum yang panjang, akhirnya mengakui kesalahan mereka. Mereka dihukum ringan karena terbukti memanipulasi sebagian dokumen, namun Aruna tidak menuntut hukuman berat. Ia tidak ingin hidup mereka hancur.
ia hanya ingin mereka belajar. Beberapa bulan setelah keputusan itu, Dinda menghubunginya terlebih dahulu. Bukan untuk meminta harta, melainkan untuk meminta maaf. "Kak, aku salah. Selama ini aku ikut arus karena takut pada ibu. Aku menyesal. Boleh aku ketemu Adit?" Aruna memikirkannya lama. Namun pada akhirnya ia membuka pintu. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah kuat. Reza pun akhirnya menghubungi. Tidak banyak kata, tidak banyak permohonan. Hanya satu kalimat singkat yang membuat Aruna tahu bahwa pria itu akhirnya berubah. "Terima kasih karena tidak membiarkan kami menghancurkan diri sendiri." Aruna menerima. Tidak sepenuhnya, tidak sekaligus, tapi ia memberi mereka kesempatan. Karena itu cara terbaik untuk menutup luka. Dan Bu Ratna? Wanita itu memilih menjauh. Ia tinggal di rumah tua yang dulu ia berikan pada Aruna. Rumah yang ia beri sambil menertawakan dan menghina. Ironisnya, rumah itu sekarang menjadi tempat ia menjalani hari-hari terakhirnya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Aruna, tetapi selalu mengurungkan niat saat telepon hampir tersambung. Entah malu, entah gengsi, atau mungkin keduanya. Aruna pun tidak memaksa. Ia hanya menitipkan seorang perawat melalui Dinda untuk memastikan Bu Ratna tidak hidup sendirian. Hingga suatu hari, Aruna menerima pesan dari Dinda. "Ibu ingin bertemu," katanya. Dia sudah siap bicara. Aruna memandang layar lama, lalu menghela napas dalam. Mungkin suatu hari ia akan datang. Mungkin hari itu belum sekarang. Maaf sudah ia berikan. Tapi hatinya butuh waktu. Dan itu tidak salah. Sore itu, Aruna berdiri di balkon lantai 2 rumah mewah yang kini benar-benar menjadi miliknya. Adit sedang bermain di halaman, tertawa lepas seperti angin yang berputar bebas. Cahaya matahari merayap perlahan masuk melalui celah-celah pagar besi berukir, membuat halaman tampak keemasan. Angin membawa aroma bunga mawar putih yang baru mekar. Aruna menutup matanya sejenak, merasakan kehangatan itu menembus kulit. Tak ada lagi suara mengejek. Tak ada lagi tatapan merendahkan. Tak ada lagi ancaman yang membuat malam-malamnya gelisah. Yang ada hanya ketenangan yang dulu ia pikir mustahil. "Alif," bisiknya lirih pada angin. "Aku sudah menjalankan amanahmu. Terima kasih karena mempercayakan segalanya padaku." Ia membuka mata, dan senyum kecil terbentuk. Tidak sedih, tidak berat, hanya hangat. Karena akhirnya, setelah perjalanan panjang penuh air mata, Aruna berdiri tepat di tempat yang seharusnya ia miliki sejak awal. Rumah yang kini bukan hanya milik suaminya, tetapi miliknya sendiri dan masa depan anaknya. Dan di sanalah ia tahu bahwa cinta seseorang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kekuatan yang menjaga dari kejauhan, bahkan setelah orang itu tiada. Tamat.